Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Maria Yutriani Kevi dari Prodi PBN tingkat 1B. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas clipping saya tentang peran agama dalam masyarakat beradab dan sejahtera. Yang pertama, merangkul rakyat menuju kesejahteraan bersama dalam bingkai gotong royong. Pemalang gelaran Tentara Menunggal Membangun Desa Reguler 104 tahap 1 dan Sengkuyung Tahan 1 tahun 2019 secara serentak se-Indonesia dibuka pada 26 Februari 2019. Kodam 4 di Ponegoro menyelenggarakan TMMD Reguler 104 tahap 1 tahun 2019 di 4 tempat, yaitu di Kodim 0711 Pemalang di Desa Jatiroyong, Kecamatan Bode, Kabupaten Pemalang. Kemudian di wilayah Kodim 0706 Temanggung di Desa Telahap, Kecamatan Keledung, Kabupaten Temanggung. Wilayah Kodim 0721 Blora di Desa Jurang Rejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dan Kodim 0726 Sukoharjo di Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Mengangkat tema melalui TMMD kita tingkatkan bersama umat serta semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan nasional. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah ketika membuka TMMD Reguler 104 Kodim 0711 Pemalang, mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam TMMD kali ini sangat relevan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Melalui gotong royonglah kita merawat dan mengatasi persoalan kebangsaan. Yang kedua, aktivitas hak asasi manusia, nilai Presiden Jokowi gagal atasi intoleransi. Aktivitas hak asasi manusia menilai pemerintah gagal mengatasi peningkatan intoleransi di Indonesia. Peningkatan intoleransi tersebut menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Minoritas agama di Indonesia menghadapi peraturan dan undang-undang yang diskriminatif. Juga pelecehan, intimidasi, dan kekerasan dari militan Islam. Pada awal 2017, Departemen Agama merancang undang-undang agama yang memperkuat undang-undang penghujatan, juga aturan diskriminatif yang menghambat agama minoritas. Yang ketiga, masyarakat beradab, peran umat beragama, hak asasi manusia, dan demokrasi. Masyarakat beradab dan sejahtera dapat dikonseptualisasikan sebagai masyarakat madani. Meskipun memiliki makna dan sejarah sendiri, tetapi keduanya merujuk pada semangat yang sama sebagai sebuah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan. Yang keempat, sikap keagamaan yang tidak toleran dan mengandung kekerasan harus hilang dari Indonesia. Sikap beragama yang tidak toleran dan mengandung kekerasan fisik serta verbal harus hilang dari Indonesia. Sikap keagamaan yang keras dan menimbulkan perpecahan tidak boleh ada di tanah air. Sikap-sikap toleran apabila yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal harus hilang di Indonesia. Sikap keras yang menimbulkan perpecahan di masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai. Kepala negara menekankan sikap saling menghormati antar agama, saling menghormati umat Islam dengan pandangan berbeda juga harus terus ditingkatkan.
Selain itu, juga perlu sikap bersedia bekerja sama dengan umat Islam lain, dan tentu saja jangan ada sedikit pun pandangan untuk menjauhi dari kelompok-kelompok Islam lainnya. Kita harus berpedoman kepada ajaran agama yang sejuk, ramah, mengedepankan serta menjauhi sikap tertutup eksklusif. Yang kelima, praktik keagamaan tertutup harus kita hindari. Berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, Jokowi meminta semua umat beragama untuk saling menghormati dalam setiap perbedaan, tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama bergotong royong. Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan memicu dan meningkatkan intoleransi dan akan merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia. Praktik keagamaan yang eksklusif, tertutup harus kita sadari. Karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Yang keenam, perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran. Kebinekaan dalam masyarakat Indonesia merupakan anugerah dari Allah yang harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Dinamika sosial, politik global, kemajemukan bangsa, termasuk keberagaman agama, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap hidup rukun, saling mengayomi, dan saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kerukunan antar umat beragama tidak muncul secara tiba-tiba. Kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran. Ketujuh, peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Sebuah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, baik agama, suku, dan budaya sangat mengharapkan terbentuknya masyarakat beradab dan sejahtera. Maka dari itu, agar terwujudnya masyarakat yang beradab dan sejahtera, maka peran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah tidak bisa dilepaskan. Artinya, segenap masyarakat juga harus mendukung upaya tersebut serta berkontribusi sekuat tenaga sesuai kapasitasnya. Masyarakat beradab dan sejahtera dapat diartikan sebagai masyarakat madani. Meskipun memiliki makna dan sejarah sendiri, tetapi keduanya merujuk pada semangat yang sama sebagai agama negara. Juga tidak seperti negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat. Kedelapan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dan sangat rendah dapat menyumbang tidak terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Inflasi membutuhkan kerjasama serta kerja keras seluruh elemen yang bertanggung jawab di negara ini. Inflasi tidak akan mampu dikendalikan dengan baik, akan menemukan jalan terjal yang panjang dan licin, melaju dengan bebas dan mengorbankan masyarakat, sehingga pemerintah harus memiliki metode inovasi agar dapat menekan inflasi yang terjadi. Daya konsumsi masyarakat di desa dan di kota tentunya memiliki persepsi yang berbeda dalam gaya konsumsinya. 9. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang banyak. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleran antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Indonesia memiliki beragam suku budaya dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. 10. Masyarakat sejahtera, tata kelola pemerintah baik. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang berkembang lebih baik terhadap pelayanan masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah khususnya
berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan, seperti meningkatkan pelayanan publik tentang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesenian budaya, kepemudaan, keolahragaan, dan yang paling terpenting keagamaan agar diketahui dalam dunia pendidikan. 11. Sejahtera, bermartabat, dan beriman. Terwujudnya peradaban, kasih, dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman sejalan dengan harapan umat Katolik. Peradaban kasih itu sendiri suatu kebudayaan yang telah mencapai taraf tinggi dan kompleks yang dilandasi dengan kasih. Untuk menuju peradaban kasih tersebut, ada 3 aspek yang menjadi dasar, yaitu sejahtera, bermartabat, dan beriman. Sejahtera mengandung makna bahwa manusia Indonesia haruslah tercukupinya kebutuhan tentang rasa aman dan sentosa dari kekhawatiran, terutama mencakup soal pangan, papan, dan sandang. Bermartabat adalah berperilaku hidup berdasar nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi manusia, mengusahakan perdamaian, dan melestarikan keutuhan ciptaan. Beriman sebuah tuturan yang paling utama sebuah relasi, karena kasih Allah dan manusia merupakan relasi yang secara mendasar akan memengaruhi pula relasinya dengan saudara seiman, sesama manusia, dan sesama ciptaan Allah. Yang ke-12, kesejahteraan masyarakat adalah kunci perubahan. Perubahan lingkungan baik akibat revolusi industri maupun pandemi COVID-19 mengubah ekosistem dan organisasi bumi, terutama individu maupun organisasi. Tidak semua perubahan dapat diterima dengan mudah karena berdampak pada spektrum kehidupan yang luas. Perubahan menciptakan tantangan dan ketidakpastian keterkaitan keselamatan, kesehatan, produktivitas, kelangsungan usaha, keterampilan sumber daya manusia, dan peluang kerja. Tantangan tersebut juga menimbulkan kecemasan pada individu. Kenyataannya, setiap individu harus menghadapi tantangan ke depan dan juga berubah seiring waktu. Aspek kesejahteraan sumber daya manusia harus menjadi agenda penting organisasi ketika terjadi perubahan di lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin menjadi pemicu krisis ekonomi dan kemanusiaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Selamat siang, Ibu.